Menteri ini paling cuan di era Jokowi karena punya 16 perusahaan. Bahkan perusahaan batu baranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih gampang dapat pendanaan asing. Enak banget ya jadi pejabat, semua kebijakan bisa diatur untuk mendukung bisnis. Ternyata perusahaan nikel itu dikasih potongan dan cuma bayar pajak 2%. Ini karena pemerintah ingin lebih banyak pabrik smelter nikel dibangun di Sulawesi Tengah. Sedangkan banyak sekali perusahaan Pak Luhut ini yang berada di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, terus untungnya pemerintah dari mana kalau pemasukan pajak cuma sedikit dan 90% kepemilikan pabrik jatuh ke negara Cina? Ternyata pabrik nikel untuk bisa beroperasi butuh sumber daya listrik yang besar, makanya perusahaan batubara dan PLTU sangat diuntungkan, termasuk punya Pak Luhut. Bukannya hilirisasi nikel itu untuk transisi ke energi listrik yang bersih. Kok malah pakai energi kotor seperti batubara? Ya nggak tahu, tanya Pak Jokowi yang bikin Perpres nomor 112 tahun 2022. Di mana isinya PLTU bukan malah dipensiunkan tapi dibangun untuk mengenjot produksi nikel. Sebenarnya yang digenjot itu nikelnya atau batu baranya ya? Kok malah Cina dikasih harga $34 padahal harganya $80 aslinya? Coba kalian pikir, susah-susah stok nikel sampai digugat di WTO malah dikasihkan ke Cina dengan harga yang murah. Buat apa lagi kalau bukan untuk ekspansi batu bara dengan modal peraturan presiden tadi? Cerita ini sudah dirangkum di newsletter, subscribe di link bio ya. ISU pemeriksaan Luhut oleh Kejagung bikin publik tercengang. Selama ini dia dikenal kuat dan sulit disentuh, tapi kini namanya ikut terseret dugaan korupsi. Kalau benar dipanggil, ini sinyal. Tak ada yang kebal dari hukum, bahkan orang paling berpengaruh sekalipun di Indonesia. Masyarakat harusnya mikir, kalau benar Pak Luhut ditangkap, Indonesia akan kehilangan sosok penting. Karena Pak Luhut adalah sosok yang selalu melindungi Indonesia dari para koruptor maupun orang asing, ucap para pendukungnya. Isu pemeriksaan Luhut membuat publik terkejut. Banyak yang tak menyangka bahwa tokoh kuat seperti Luhut bisa ikut terseret jika Kejagung benar berani memanggilnya. Ini menjadi sinyal bahwa penegakan hukum mulai berjalan lebih tegas menghadapi elit politik. Gempar di media sosial saat isu pemeriksaan Luhut muncul. Banyak yang tak percaya orang sekuat Luhut bisa ikut terseret. Namun satu hal jelas, bila Kejagung benar memanggilnya, itu sinyal keras bahwa hukum mulai bergerak tanpa melihat siapa yang berdiri di puncak kekuasaan. Gempar di media sosial saat isu pemeriksaan Luhut muncul. Banyak yang tak percaya orang sekuat Luhut bisa ikut terseret. Namun satu hal jelas, bila Kejagung benar memanggilnya, itu sinyal keras bahwa hukum mulai bergerak tanpa melihat siapa yang berdiri di puncak kekuasaan. Ngeri banget ini guys, menteri favorit kita Purbaya diserang abis-abisan loh. Gara-gara program redenominasi Benix. Lo kok bisa? Ya lo udah tau lah program ini udah pasti membawa Indonesia tambah sejahtera, tambah kaya raya, dan bakal menghabisi banyak koruptor Indonesia yang terbiasa nyimpen uang cash, uang kotor di belakang lemarinya, di bawah tempat tidurnya. Dan buktinya udah banyak. Dan gue udah tahu kalau ini jadi dijalankan, pasti banyak politisi hitam dan partai yang hobi korupsi pasti marah-marah. Dan gue yakin Purbaya pasti diserang. Dan hari ini resmi guys. Lu bayangkan ya, Purbaya sampai merasa digebukin. Lucu sekali nih pemerintahan si omon-omon ini. Pengelolaan gizi yang bermasalah, petani yang disalahin. Woi, menteri-menteri, kabinetnya Wowo. Hei, gendut, botak, denger ini. Yang masak siapa? Terus pengelolaan petani dan segala macam itu SOP-nya siapa yang keluarkan? Saya tanya, kok nitrogen pengelolaan petani yang disalahkan? Kalau gizi yang dimasak kalian itu di sana untuk makanan bergizi itu bermasalah, kenapa petani yang lu jadikan kambing hitam? Nggak masuk akal, botak, nggak masuk akal. Bener-bener nggak masuk akal lo sebagai menteri itu mendingan ngundurin diri, bisa bicara, bisa bacot doang lo di sana. Kenapa? Apa permasalahan nitrogen yang terlalu banyak diberikan? Pengelolaan petani mengenai padi, pupuk dari siapa? Pupuknya dari siapa? Bukan pemerintah. Kemudian penghasilan padi itu ya diintahi, dilirik sama siapa? Kalian juga kan? Kemudian kalau udah berhasil itu yang namanya padi udah dipanen, ditaruh di bulog bertahun-tahun sampai bulukan. Betul nggak? Kalian ya untuk dapur gizi segala macam kalian yang kelola, kenapa petani jadi sasaran? Goblok
Benar-benar dah, ya. Kalau dikatakan orang seperti ini, ya, kita juga yang disalahin, dicari kambing hitam. Hei, jangan pernah ya ancam-ancam masyarakat kalau kritik tentang kalian. Nah, kritik tentang pemerintah. Kalau pemerintah itu punya nyali, kenapa? Ya, kalian di situ ya selalu mencari kambing hitam kan kepada rakyat, orang-orang yang pengelolaannya yang susah, yang dari awal yang selalu disalahkan. Oh, mikirlah, ya mikirlah. Dapur yang masak siapa? Untuk gizi sesuai enggak dengan anggarannya? Tuh, ya seharusnya ya rakyat Indonesia, para menteri mendukung apa yang disampaikan Pak Purbaya itu ya, untuk pengelolaan gizi dan masalah-masalah impor, masalah-masalah segala macam itu didukung, bukannya dipecat, dikasih peringatan. Giliran rakyat kesusahan, rakyat keracunan segala macam, nitrogen yang lo salahin. Pala lo PEA, tau nggak lo PA, pala lo peang. Selalu nyalain masyarakat, selalu nyarain rakyat, ya. Sementara kalian di sana, ya buka mic, bicara seenak-enak udelmu saja. Apabila ada rapat, seenak-enak udelmu aja kalau bicara. Permasalahan gizi yang kalian salahkan petani, lain yang ditusuk, lain yang bernanah, goblok siap. Menteri macam apaan yang begitu? Kalau ada rakyat yang kritik ini selalu intimidasi, monyet. Salam waras lu. Gegara redenominasi rupiah. Bahkan pada akhirnya Purbaya sampai terdesak. Dia bilang redenominasi ini tidak akan dilakukan di tahun ini. Bahkan juga tidak akan dilakukan di tahun depan. Waduh, ngeri banget. Ini kabar baik sih buat para koruptor, para penjahat, para politisi dan partai-partai yang hobinya korupsi. Lu tau lah partai mana yang paling ngegas melawan redenominasi ini. So, lu penasaran gak siapa sih pejabat-pejabat bandit-bandit partai-partai yang anti banget dengan redenominasi? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Ya, baru kali ini loh di Indonesia ada pejabat negara menyalahkan petani. Saksikan videonya ini. Tapi ternyata infeksi nitrit cukup tinggi dan itu mungkin disebabkan dengan praktek budidaya petani yang terlalu banyak memberikan nitrogen, sehingga kandungan nitrit di dalam tanaman itu cukup tinggi, dan itu terjadi di daerah yang memang seringkali kejadian. Dalam sejarah baru kali ini ada pejabat negara ya yang menyalahkan petani di saat ya kerjaannya bermasalah. Petani yang disalahin. Siapa dia? Yaitu adalah Ketua Badan Gizi Nasional. Ya, kenapa mesti petani salahin? Ya, di saat programnya itu banyaknya keracunan. Nah, kenapa petani mesti dikambing hitamkan? Pernah bilang ya sebelumnya, banyak orang yang pasti sebal, pasti kesal dengan redenominasi ini. Bahkan mereka rela bayar duit nyogok YouTuber, nyogok influencer, bayar media, sampai bayar ekonom-ekonom Profesor S3, S4, S5 buat menyerang redenominasi ini. Padahal ini hal yang baik untuk bangsa kita. Redenominasi itu bukan sandering ya, Bu ya. Bukan pemotongan. Kami beli kopi 1 gelas pakai uang baru 25.000. Bisa pakai uang lama, mohon maaf, 25.000, bisa pakai uang baru 25 yang kanya tadi. Sama-sama 1 gelas kopi ini. Tapi itu prosesnya nanti harus paralel. Itu perlu kurang lebih 5-6 tahun dari sesak undang-undang sampai kemudian selesai. Jadi fokus kami sekarang, Bu, Bapak, yuk kita jaga stabilitas, dorong pertumbuhan dulu. Ya, seperti itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tadi Ibu kan nanya, tahapannya gimana? Tahapannya 1, undang-undang harus jelas. 2, tentu saja ada transparansi harga. 3, harus nanti bagaimana desain dari uang. 4, harus bagaimana uang lama sama uang baru itu harus berjalan beriringan dengan sama-sama. Ya, seperti itu. Pak Fadil bisa beli kopi pakai uang lama, bisa pakai uang baru, harganya podo. Mau siang, mau malam, mau pagi sama.
Tidak ada satu sisi gelap pun dari redenominasi sehingga mereka nggak mau lakukan ini. Tapi kenapa banyak influencer yang menyerang redenominasi? Kenapa banyak profesor menyerang? Simple, karena hobi mereka makan duit haram dari partai-partai korup, dari pejabat-pejabat korup, dari politisi hitam yang selama ini duitnya berkarung-karung dalam bentuk rupiah. Ya simple aja, namanya pemilu, lo harus serangan fajar, lo kalau bagi duit, duitnya harus cash, nggak mungkin transfer pakai GoPay. Wajar aja mereka emosi. Lu aja yang belum pernah lihat sih, lu belum pernah pergi ke Kazakhstan sih, lihat pejabat-pejabat di Kazakhstan punya bunker buat nyimpen rupiah. Buat apa? Buat nyogok. Buat apa? Purbaya mengaku sudah mengetahui adanya kecurigaan publik terkait penyebab kebakaran yang menghanguskan uang dalam jumlah fantastis tersebut. Namun ia menegaskan dirinya tidak berwenang sebagai aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus terbakarnya mobil pengangkut uang senilai 4,6 miliar tersebut. Purbaya menyerahkan seluruh proses investigasi kepada pihak kepolisian. Sebelumnya pemirsa, diketahui mobil pengangkut uang yang membawa uang tunai untuk mengisi mesin ATM Bank Pemerintah di Polewali Mandar terbakar pada 12 November 2025. Kebakaran ini menghancurkan uang sekitar 4,6 miliar rupiah dan melahap mobil box yang digunakan. Loh, saya nggak tahu, tapi itu tanggung jawab banknya kan. Saya nggak tahu kalau gitu ada asuransinya nggak pengirimannya. Kalau asuransi yang bayar, tapi saya nggak tahu. Anda masih cek, saya nggak ikutin. Saya cuma tahu orang curiga 4,5 M kok cepat amat kebakarnya gitu kan. Tapi saya nggak tahu, saya bukan polisi. Anda Lagi, ya mayoritas duit yang beredar di Indonesia ya bener Pak, ada nggak yang simpen emas? Ada nggak yang nyimpen kripto? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk properti? Ada nggak yang nyimpen dalam bentuk dolar? Ada. Tapi percayalah, mayoritas mereka simpan itu dalam bentuk rupiah, guys. Nah lebih gila lagi ya, lu lihat nih ya di CNN, bos Bank Indonesia soal redenominasi rupiah, dia bahkan sampai ya reluctant guys. Dia bilang ini perlu timing lah, ini lama lah, persiapannya lah, sulit lah. Waduh, banggar DPR. Bahkan sampai bilang redenominasi rupiah belum mendesak, nggak usah dilaksanakan. Komisi 11 DPR, redenominasi rupiah bisa dilakukan kalau ekonomi kita kuat. Apa ini? DPR lagi nih dari bisnis.com. Kebijakan ekonomi harus kredibel sebelum melakukan redenominasi rupiah. Terus di Kompas, warga menilai redenominasi rupiah belum terlalu mendesak dilakukan. Warga mana? Warga neraka jahanam yang ngomong begitu. Mengejutkan, redenominasi rupiah gagal dilakukan. Menteri favorit kita, Pak Purbaya, diserang habis-habisan. Program ini pasti banyak kalangan politisi dan koruptor yang nggak suka. Kenapa? Karena akan memaksa koruptor mengeluarkan uang cashnya yang disimpan dalam rumahnya. Dan ini sudah banyak buktinya. Banyak para koruptor yang menyimpan uang cash miliaran rupiah di kamar dan di bawah kasurnya. Dan sekarang resmi, program redenominasi rupiah gagal dilakukan di tahun ini, bahkan di tahun depan. Pak Purbaya ini ngerasa digebukin gegara program redenominasi rupiah. Banyak para politisi dan para elit yang berkomentar. Bos BI mengatakan redenominasi rupiah perlu timing dan waktu yang lama. Banggar DPR, redenominasi rupiah belum mendesak. Anggota DPR, redenominasi rupiah bisa dilakukan jika ekonomi kuat. Kompas, warga menilai redenominasi rupiah belum perlu dilakukan. Warga mana? Warga para koruptor maksudnya. Padahal menurut gua redenominasi rupiah bakal memperkuat rupiah. Bagaimana menurut kalian? Merdeka.com, partai mereka bilang redenominasi rupiah baru bisa dilakukan kalau ekonomi stabil dan kuat. Udah ngerti kita semua metode permainan ini. Ya, mereka itu banyak banget duit hasil korupsinya, ketakutan guys. Gawat, memang gue sih udah tahu ya ketika gue bikin 8 tuntutan Benix. Ya udah bisa lihat lah yang gue ngomong itu soal sistem. Gue gak ngomongin pecat si Saroni, pecat si Eko Patria. Gak penting itu. Kita ngomong bagaimana melakukan perubahan yang struktural, salah satunya redenominasi ini. Tapi gue udah yakin banyak musuhnya, pasti. Terutama partai itu, yang memang duit stoknya banyak banget dalam bentuk rupiah siap ngebom ketika terjadi kerusuhan, ketika terjadi kudeta. Dan paling ngeri lagi, lo tau dong, kalau seandainya Prabowo nggak lakukan ini, dia sendiri yang rugi. Kalau dia mencegah redenominasi, dia yang rugi. Karena duit ini bisa dipakai untuk memboost perekonomian kita 8% lebih.